Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu. Saya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana Bu? Apa yang ingin disampaikan nih pada kesempatan kali ini Bu? Ini, Pak, saya ingin sedikit sharing dengan Bapak tentang masalah yang saya hadapi di belakangan ini di kelas saya, Pak. Baik, baik, baik. Masalah apa Bu Ice nih yang sedang Ibu hadapi saat ini? Ini, Pak, saya merasa di kelas saya banyak sekali keberagaman anak dalam memahami materi yang saya sampaikan. Jadi, kadang saya merasa bingung dalam menyampaikan materi karena kadang saat saya sedang menerangkan, masih aja ada Hmm, anak yang kurang antusias gitu, Pak. Dan hmm. dalam mengikuti pembelajaran, mereka malah terlihat acuh tak acuh. Mereka mengobrol dengan teman-temannya dan mereka sering bercanda dengan teman-temannya gitu, Pak. Baik Bu. Oh, jadi di kelas Ibu yang ajar saat ini ya, Ibu melihat masih ada anak yang terlihat kurang antusias terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Mereka tidak mengikuti, malah asik mengobrol dengan teman-temannya yang lain. Begitu ya Bu? Betul, Pak. Dan itu membuat saya merasa bingung dan juga gemas gitu, Pak. Baik, baik, baik. Oh, jadi tujuan Ibu saat ini mungkin ingin mencari solusi ya, bagaimana agar pembelajaran yang Ibu ajarkan dapat diikuti seluruhnya secara antusias oleh murid, begitu ya Bu? Iya, Pak, betul. Baik, baik. Namun sebelumnya Bu, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira nih menurut Ibu sendiri situasi ideal seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung? Saya ingin eh, pembelajaran semua anak itu mengikuti semua pembelajaran yang saya lakukan dengan antusias dan baik, sehingga Hmm. nantinya hasil yang diperoleh juga lebih baik. Saya ingin pembelajaran yang Hmm. saya sampaikan diterima oleh anak-anak dengan menyenangkan juga, sehingga jika mereka mengikuti pembelajaran dengan hati yang senang, ilmunya pun mudah diserap begitu, Pak. Ya, betul sekali Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu tentang apa namanya ketenangan di dalam kelas. Lalu Bu, pembelajaran yang diikuti oleh anak-anak itu memang harus sangat menyenangkan bagi mereka. Dan menurut Bu Ica sendiri, sebenarnya hambatan apa sih yang menghalangi Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas? Hmm, apa mungkin metode yang saya sampaikan terlalu monoton ya, Pak? Sehingga saya mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, bisa jadi Bu, itu mungkin salah satu hambatan yang sedang Ibu salah satu hambatan ya yang sedang Ibu hadapi. Sedangkan kan sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak di dalam kelas itu emang sangat beragam Bu, baik dari kebiasaan, kecerdasan, keterampilan begitu ya, maupun pembiasaannya. Betul, Pak. Anak-anak itu memang berbeda-beda ya, profil dan gaya belajarnya. Ya betul sekali Bu. Begini Bu, kalau dari pengalaman yang telah Ibu lakukan nih, untuk memenuhi gaya belajar mereka agar menyenangkan, kira-kira apa nih Bu yang telah Ibu lakukan? Sejauh ini saya memang mengajar masih dengan satu metode di kelas. Saya masih menyampaikan materi secara rata kepada semua anak, sehingga mungkin eh, beberapa anak yang berbeda gaya belajarnya dan kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan, Pak. Ya, bisa jadi seperti itu sih Bu.
atau mungkin ini bisa menjadi salah satu penyebabnya juga gitu. Atau mungkin Bu Ice pernah mencoba hal baru nggak? Hal yang lain gitu maksudnya untuk memperbaiki metode Ibu dalam apa namanya menerapkan pembelajaran agar lebih menyenangkan begitu? Kemarin saya sempat membuat survei sih Pak kepada anak-anak, Ya, bertanya kepada mereka pembelajaran ya, seperti apa yang mereka inginkan. ya, Sebagian baik. ada yang menjawab ingin dijelaskan secara mendetail oleh saya. Sebagian ada yang menjawab, ada yang ingin sambil melihat gambar-gambar atau tayangan-tayangan seperti komik gitu Pak, agar Iya, lebih iya, paham materi yang disampaikan. Ada juga yang baik. menjawab ingin belajar sambil santai, bisa berkeliling kelas. Dari jawaban-jawaban tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa ternyata anak-anak di kelas saya itu berbeda-beda gaya belajarnya. Sehingga Hmm. saya berpikir bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka masing-masing sehingga dijadikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih menyenangkan dan membuat mereka antusias mengikuti pembelajaran. Ya, ya betul sekali Bu. Jadi setiap anak mempunyai gaya dan belajar masing-masing. Dan itu mungkin menjadi tantangan sendiri buat Ibu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan tadi itu yang Ibu lakukan survei, kebiasaan, apa namanya itu, kecerdasan, maupun keterampilan dan Ibu gaya belajar Ibu pun harus memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat antusias mengikuti pembelajaran agar lebih menyenangkan bagi mereka begitu Bu. Ya, Pak, saya berpikir bahwa saya sepertinya harus mengubah metode pembelajaran yang saya selama ini lakukan dan Baik Bu, menggantinya dengan metode baru yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar setiap anak. baik baik. Eh, Perubahan seperti apa sih yang kira-kira nih yang dapat Ibu lakukan untuk proses memperbaiki gaya belajar di kelas Ibu? Saya mungkin harus membuat perubahan dalam konten pembelajaran ya, Pak, karena saya lihat kan ternyata dari hasil survei yang saya lakukan itu ada anak-anak yang kelihatannya auditori, Iya. terus ada juga yang visual dan mungkin ada Ya. juga yang kinestetik, Pak. Oh, betul sekali, Bu. Kalau kalau tadi melihat dari hasil survei Ibu memang mungkin mereka seperti itu. Sehingga dapat dipastikan di kelas itu menjadi beragam dan itu yang membuat suasana semakin semarak dan tambah ramai kan, Bu? Iya, betul, Pak. Ya. Baik, lalu rencana Ibu sendiri perubahan konten seperti apa sih yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu? Untuk anak-anak yang auditori, mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka secara jelas dan gamblang materi yang saya sampaikan agar mereka juga mudah memahami. Adapun Oh, untuk anak-anak yang visual, ya. saya akan membuat materi dengan menggunakan gambar-gambar yang nantinya saya tampilkan pada layar proyektor, sehingga mereka mudah mengingat materi yang saya sampaikan. Wah, hebat Bu, hebat sekali. Rencana-rencana Ibu sangat luar biasa sekali kalau saya tangkap gitu Bu ya. Lalu kapan Ibu akan memulai rencana tersebut eh, agar dapat melakukan perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu? Saya akan sesegera mungkin melakukan perubahan agar saya bisa lebih puas dalam mengajar dan anak-anak pun lebih bersemangat dalam mengikuti KBM. Baik sekali. Lalu apa sih ukuran keberhasilan yang akan terlihat dari rencana yang akan Ibu tempuh nanti? Saya akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi saat proses pembelajaran jika saya nanti merubah metode belajar yang saya lakukan. Oh, jadi selain dari
kegiatan belajar pun nanti akan berpengaruh besar ya pada hasil belajarnya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang baik ini yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan perubahan metode mengajar Ibu? Saya akan terus belajar untuk lebih baik, mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas menyenangkan dan menumbuhkan eh, rasa nyaman serta antusias para murid-murid saya, Pak. Hebat sekali Bu. Eh, Ibu mau berusaha untuk melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid ya seperti itu. Lalu kira-kira siapa sih yang kiranya Ibu akan ajak agar bisa membantu untuk menjaga komitmen ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja dan kepala sekolah guna Baik. mendukung berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan ini, Pak. Wah, mantap sekali Bu. Luar biasa Ibu ini mau melakukan suatu inovasi. Mudah-mudahan setelah melakukan perubahan metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas Ibu, anak-anak semakin antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan, lebih seru, lebih semarak, serta yang paling penting itu Bu, pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid, begitu Bu. Ya, Pak, saya juga ingin berhasil mengajarkan anak-anak saya dan saya juga ingin murid-murid saya itu menjadi anak-anak penerus bangsa yang berkualitas gitu, Pak. Bapak, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya sore ini. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan berhasil dan terwujud ya apa yang Ibu rencanakan, tidak ada hambatan. Kemudian rekan pun bisa mendukung secara penuh dan Ibu merasakan kepuasan dalam keberhasilan sebuah pembelajaran dari yang Ibu lakukan. Ya, Pak, terima kasih. Baik Assalamualaikum Bu, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.